Halo rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Ikade Krisnanda Putra. Saya dan Nadia Novita yang menjadi narasumber pada podcast kali ini akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada kali ini saya ingin mendengar pendapat dari Nadia Novita terkait dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana hal itu berkaitan dengan bela negara dan bagaimana kita bisa menganalisis isu-isu kontemporer yang dihadapi Indonesia saat ini. Baik, kalau dari segi saya sendiri, saya bisa menyimpulkan bahwa wawasan kebangsaan yaitu sebagai fondasi yang mengikat kita sebagai bangsa yang beragam dalam satu kesatuan. Dalam hal ini bisa mencakup pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam fondasi dari bela negara, yang bukan hanya berarti siap siaga dalam hal pertahanan fisik, tetapi melibatkan kesadaran kolektif dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga kedaulatan wilayah, dan menghargai keberagaman yang ada di negara kita ini. Benar sekali. Tantangan apa yang menurutmu paling besar dalam mewujudkan wawasan kebangsaan dan bela negara saat ini? Kalau menurut dari saya sendiri, salah satu tantangan besar yang perlu kita atasi yaitu polarisasi dan radikalisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini membutuhkan pendekatan yang inklusif dan dialog yang terbuka untuk mencapai pemahaman bersama. Selain itu, tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan keamanan siber juga memerlukan perhatian serius dari keamanan siber juga. Memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dalam membangun ketahanan nasional yang kokoh. Sungguh kompleks sekali ya. Bagaimana menurutmu generasi muda dapat berperan dalam memperkuat wawasan kebangsaan, bela negara, dan menganalisis isu-isu kontemporer yang dihadapi Indonesia saat ini? Dalam generasi muda sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran dan kebangsaan dalam bela negara. Mereka perlu mendorong untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia. Dengan menghargai keberagaman dan memiliki semangat gotong royong, generasi muda dapat menjadi agen perubahan positif dalam membangun negara yang lebih kuat dan inklusif. Dalam hal analisis isu-isu kontemporer, generasi Indonesia perlu dilatih untuk memahami dan menghadapi tantangan global serta isu-isu internal yang mempengaruhi keberlangsungan negara tersebut. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Sangat penting untuk menginspirasi generasi muda agar memiliki pemahaman yang holistik tentang peran mereka dalam memperkuat kawasan kebangsaan dan bela negara serta menghadapi isu-isu kontemporer dengan bijak. Wah, benar sekali. Harapan kami yaitu agar generasi muda terus mengembangkan potensi dan kontribusi mereka dalam membangun Indonesia yang lebih baik dan diwarnai oleh nilai-nilai kebangsaan, bela negara, dan semangat kebersamaan. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara kita. Menurutmu, selain isu-isu tersebut, apakah ada tantangan-tantangan kontemporer lain yang perlu diperhatikan dalam konteks bela negara ini? Menurut saya, salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah keamanan siber dan perang informasi. Dengan demikian, berkembangnya teknologi digital, kita harus siap menghadapi ancaman-ancaman cyber yang dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan negara. Benar sekali, keamanan siber memang menjadi perhatian utama di era digital ini. Kalau begitu, bagaimana menurutmu Indonesia dapat meningkatkan ketahanan cybernya dalam rangka bela negara?
Indonesia perlu memperkuat infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, melatih sumber daya manusia yang ahli dalam keagamaan siber, dan meningkatkan kerja sama antar lembaga dalam hal deteksi dan respon terhadap serangan cyber. Ya, benar, itu adalah langkah-langkah yang sangat penting. Selain itu, bagaimana menurutmu peran diplomasi dalam mendukung bela negara di tengah geopolitik global saat ini? Diplomasi merupakan instrumen yang penting dalam menjaga hubungan baik dalam negara ini, memperkuat kerjasama internasional, dan membela kepentingan nasional Indonesia di kancah global. Dengan diplomasi yang cerdas dan efektif, Indonesia dapat memperkuat posisinya di mata dunia dan menghadapi tantangan-tantangan eksternal dengan lebih baik. Sangat penting untuk memiliki strategi diplomasi yang kuat. Sekarang mari kita fokus pada isu-isu keamanan regional. Bagaimana menurutmu Indonesia dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara ini? Indonesia dapat berperan sebagai mediator dalam penyelenggaraan konflik, memperkuat kerjasama keamanan regional, dan mempromosikan dialog serta diplomasi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan antar negara di kawasan ini. Benar. Kita juga tidak boleh melupakan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak di era saat ini. Apalagi pada pembangunan IKN ini. Bagaimana menurutmu peran bela negara dalam menjaga lingkungan hidup? Untuk bela negara dalam konteks lingkungan hidup, yaitu berarti kita semua memiliki tanggung jawab untuk melestarikan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Hal ini termasuk dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi, dan pengembangan energi terbarukan. Ya, saya sangat setuju dengan itu. Perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada pemerintah, tetapi juga harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Bagaimana menurutmu pemerintah dapat memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan kita ini? Pemerintah dapat memberikan intensif dan kebijakan yang mendukung praktik ramah lingkungan, memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya pelestarian lingkungan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program-program lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu, bagaimana pandanganmu tentang keterlibatan generasi muda dalam upaya menjaga lingkungan dan memperkuat kawasan kebangsaan? Generasi muda sendiri memiliki peran yang krusial dan membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan sebagai bagian dari bela negara tersebut. Mereka dapat melakukan gerakan-gerakan lingkungan, mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan, dan menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan lingkungan di era global yang ini. Wow, sangat inspiratif. Sekarang mari kita bahas lebih dalam tentang analisis kontemporer terkait ekonomi. Apa menurutmu strategi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini, seperti perang-perang yang pada negara lain? Untuk strategi yang efektif ini meliputi diversifikasi ekonomi, pengembangan industri kreatif dan teknologi, peningkatan daya saing, produk dalam negeri, serta memperkuat kerjasama ekonomi regional dan internasional. Strategi seperti itu memang penting untuk menjaga ketahanan ekonomi. Terakhir, bagaimana menurutmu generasi muda dapat berperan dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan membangun masa depan yang lebih sejahtera? Untuk saat ini, generasi muda perlu diberdayakan dengan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan, didorong dengan berinovasi dan berwirausaha, serta terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Terima kasih banyak atas wawasan-wawasan yang telah kita bagi di sini, yang luas dan mendalam. Pembicaraan ini benar-benar memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas dapat
dapat diambil dalam konteks bela negara dan analisis isu-isu kontemporer. Baik, sama-sama. Semoga kita semua dapat terus berkontribusi untuk membangun Indonesia yang lebih baik dalam semua aspek di kehidupan kita. Baik, selesai pula podcast kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan di sini antara kita berdua, antara saya, Kadek Krisnanda, dan Nadia Novita ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan dan bela-bela negara lainnya. Sekian yang dapat kami paparkan. Semoga wawasan ini apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian dan tutur kata yang kami sampaikan bisa dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.